Kita dalam suasana turut prihatin ya. Itu sikap saya pasti. Dalam satu hari, semua bisa berbalik keadaannya. Itulah yang terjadi di koalisi pengusung Anies Baswedan. Ini cerita gue dari lapangan. Hari itu, skena perpolitikan di Indonesia jelang Pilpres 2024 berubah. Semua terjadi karena permasalahan yang terjadi di koalisi pengusung Anies Baswedan. Jadi, 31 Agustus 2023, gue mendapatkan penugasan ke Jakarta Theater. Di sana diselenggarakan salah satu event yang dimana pembicaranya yaitu Anies Baswedan. Nah, tiba-tiba nih, gue mendapatkan file rilis yang menyatakan sikap Partai Demokrat terkait Anies Baswedan yang ditulis bahwa Anies Baswedan itu udah berkhianat katanya. Sebenarnya file itu udah gue pegang dari sore. Nah, di rilis file itu juga tertulis bahwa secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh sudah memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai cawapres Anies Baswedan. Nah, secara tiba-tiba di acara tersebut juga Anies Baswedan batal hadir sebagai pembicara. Nah, dengan file itu udah di tangan gue serta gue menimang-menimang ngobrol sama kantor lewat WhatsApp dan segala macam. Pada akhirnya keputusan gue adalah bergerak menuju Nasdem Tower untuk mendapatkan statement dari Partai Nasdem. Hampir jam 9 malam dan sekarang saya berada di Partai Nasdem dan ini lagi nungguin respon Partai Nasdem yang menyebutkan bahwa Partai Demokrat sudah bilang tuh di rilisnya kalau misalnya Nasdem sudah sepihak memilih Muhaimin Iskandar menjadi bacawa presnya Anies Baswedan. Nah, ini kita lagi nungguin di sini. Sebelumnya gue tadi nungguin di Idea Fest di acara yang berbarengan dengan Ganjar Pranowo juga, tapi nggak ada. Aniesnya ternyata batal hadir, jadi gue kejar-kejaran ke Nasdem Tower. Nah, ini tuh kayaknya udah sejalan dengan sikap PKB yang belakangan udah nggak harmonis sama koalisi pengusung Prabowo Subianto. Nah, contohnya nih waktu acara hari pertama ulang tahunnya Partai Amanat Nasional. Waktu itu kan Prabowo Subianto yang diusung oleh PAN ngasih sambutan di depan ketum-ketum parpol lain yang ngusung Prabowo juga. Ada Caimin, ada Erlangga, juga depan Zulkifli Hasan juga, dan Prabowo secara mengejutkan tiba-tiba merubah nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Ngakunya sih Caimin nggak tahu, tapi sebelumnya gue kasih dulu nih pidato yang merubah nama koalisi tersebut. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita. Tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Untuk koalisi Indonesia Maju bagaimana, Gus? Iya. Apa? Dasar sama koalisinya, nanti Gus nggak diikut rembukan apa gimana? Iya, saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Gus abisnya nanti piagam kerjasamanya udah beda lagi ya Gus ya? Saya nggak tahu, makanya saya baru dikasih tahu. Tapi setuju Gus soal koalisi Indonesia Maju?
Apa? Setuju nggak dilibatkan ke situ sekarang? Oh, nggak terlalu penting gitu. Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya. Tapi setuju Gus dengan nama itu? Ya, saya kan nggak punya hak setuju atau nggak setuju. Udahlah flashback itu. Sekarang kita balik lagi ke gonjang-ganjingnya koalisi pengusung Anies. Kita balik ke tanggal 31 Agustus itu. Nah, pada saat itu kan akhirnya waktu gue tahu Anies nggak jadi pembicara di Jakarta Theater itu kan akhirnya gue geser ke Nasdem Tower. Setelah tiba di Nasdem Tower, ada kali tuh gue sekitar ya beberapa jam lah untuk menunggu keterangan dari siapapun yang keluar di Nasdem Tower. Untungnya waktu itu Wakil Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Ahmad Ali sempat ngasih keterangan sedikit terkait dengan rilis yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat. Pak, soal tudingan Demokrat bahwa Pak Surya Paloh sudah menyetujui cawapresnya Caimin itu apakah benar Pak Ali? Enggak tahu saya. Berarti memang belum ada itu yang seperti yang ditudingkan Demokrat itu belum ada Pak Ali? Ya, enggak ngerti juga tanya sama Demokrat, karena Demokrat yang menyampaikan itu, toh, biar mereka yang menjelaskan seperti apa, karena kami sendiri belum pernah. Berarti nggak ada komunikasi sama Demokrat soal itu ya Pak? Belum sempat. Berarti yang dinyatakan Demokrat dibantah Nasdem, Pak? Ya, saya nggak tahu dari mana sumbernya itu ya. Nah, setelah keterangan Ahmad Ali itu, akhirnya kita para wartawan memutuskan untuk bertahan di Nasdem Tower. Karena waktu itu salah satu sumber kita nyebutin bahwa Surya Paloh tuh sebenarnya sama elit-elit Partai Nasdem ada di Nasdem Tower pada hari itu untuk ngobrolin soal rilis Partai Demokrat kayaknya. Tapi yang intinya adalah Surya Paloh sedang rapat dengan petinggi Partai Nasdem. Dan kita akhirnya nungguin tuh sekitaran 2 jam lah dari keterangan Ahmad Ali itu. Tapi akhirnya membuahkan hasil dan ngomongnya bagus lah gitu. Keterangannya pun banyak banget gitu. Nah, dan bener aja tuh. Ternyata dia juga mau membeberkan soal wacana Caimin jadi cawapres Anies. Kalau kata Bang Surya Paloh sih, emang wacana soal memasangkan Anies dengan Caimin ini lagi dibahas di internal partai. Artinya saya harus jelaskan dulu, pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Itu sikap saya pasti. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan ikut prihatin. Nah, saya pasti tidak bergembira lah menerima suatu kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Itu pasti sikap Nasdem. Itu kalau soal masalah itu. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada? Ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. 11 malam dan kita baru saja selesai doorstop dari Surya Paloh. Jadi banyak banget informasi yang udah dikasih sama Surya Paloh dan Surya Paloh sendiri juga mengaku belum dengar, tapi Surya Paloh mengatakan jika saja memang Demokrat merasa seperti dikhianati, maka kata Pak Surya Paloh harus ikhlas begitu. Jadi koalisi perubahan sepertinya akan tetap berjalan dengan atau tidak adanya Partai Demokrat menurut keterangan dari Pak Surya Paloh tadi. Nah, jadi begitu cerita di penghujung Agustus ini. Gila ya, gue tuh baru ngerasain dinamika politik tuh sedinamis itu. Dan ini gue baru ngerasain sih rusuh-rusuhnya, dan ternyata ini baru permulaan menuju pemilu 2024. Nah, tapi jangan lupa ikutin terus cerita-cerita di lapangan lainnya hanya di kompas.com, tapi juga jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube kompas.com.